Shalom Sobat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 14 Juli tahun 2023 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-14 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada hari ini mengambil tema bertahan dalam tantangan dan masalah. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian 46 ayat 1 sampai dengan 7 dan ayat 28 sampai dengan 30. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan 4, 18 sampai dengan 19, 27 sampai dengan 28 dan ayat 39 sampai dengan 40. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 16 ayat 13a dan dari Injil Yohanes 14 ayat 26b. Bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 13 ayat 9 sampai dengan 13 dan Injil Lukas 12 ayat 2 sampai dengan 9 dan Injil Lukas 21 ayat 12 sampai dengan 19. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 dan tanggal 10 Juli tahun 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini masih melanjutkan renungan kita beberapa hari terakhir tentang panggilan dan perutusan para rasul. Dalam seluruh tugas perutusan mereka, Yesus Kristus menantang para muridnya untuk tampil sederhana, bijaksana, dan siap menghadapi berbagai tantangan, penganiayaan, dan pengkhianatan. Mereka diutus seperti domba ke tengah kawanan serigala, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 10 ayat 16. Sejak dari awal, jemaat Kristen telah menghadapi penganiayaan yang keras. Saksinya adalah darah para martir yang menyirami tanah berbagai negara di dunia ini. Dewasa ini, kisah tentang penolakan dan penganiayaan atas nama agama juga tidak kalah mengerikan. Kita masih berhadapan dengan intoleransi, ketidakpedulian, dan ketidakadilan. Sahabat Kuntum yang terkasih, berhadapan dengan situasi kondisi ini, maka Yesus Kristus meminta kita untuk cerdik seperti ular, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 10 ayat 16, tulus seperti merpati, dan tidak usah khawatir terhadap apapun, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 10 ayat 19 sampai dengan 20. Cerdik seperti ular membuat kita perlu bersikap kreatif agar memungkinkan keberhasilan proses kesaksian iman dan mengomunikasikan pesan Injil di tengah dunia modern. Tulus seperti merpati mengakibatkan kita dengan segala kepintaran dan kebijaksanaan dituntut untuk menanamkan semangat kejujuran, kesederhanaan, dan kerendahan hati
agar dapat menghadirkan cinta kasih Allah Tritunggal Maha Kudus ke tengah dunia. Sementara tidak usah khawatir terhadap apapun, karena Kristus Yesus akan menemani, menguatkan, dan membela kita dalam seluruh kelemahan dan kesulitan hidup dan kehidupan yang akan kita hadapi. Sahabat Kuntum yang terkasih, simbol cinta sejati kita adalah salib. Oleh karena itu, Yesus Kristus meminta kita untuk berani memikul salib hidup kita masing-masing sebagai bagian dari persekutuan dengan Sang Gembala sejati yang telah memenangkan penderitaannya di atas salib. Oleh karena itu, mari kita dengan penuh tanggung jawab dan tetap semangat berjuang sekuat mungkin untuk melaksanakan seluruh tugas kita sampai akhir nanti. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.